Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan ibadah salat maghrib. Alhamdulillah bisa kita laksanakan dengan berjamaah dan kita lanjutkan dengan kajian rutin kita ini. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya, para hambanya yang senantiasa istiqomah di atas dinul Islam ini sampai dengan hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang telah lalu, pertemuan terakhir, kita sampai pada kiat atau terapi bagaimana seorang suami ketika mendapati istrinya melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap syariat ajaran Islam ini. Dulu kita bahas, kita sampaikan, pertama adalah karena seorang suami ini punya kewajiban untuk menjaga keluarganya dari api neraka, maka ketika keluarganya melakukan penyimpangan, terutama ini adalah istrinya, maka pertama yang dilakukan adalah memberikan nasihat dengan cara yang baik. Nasihat dengan nasihat yang baik, dan cara menasihatinya pun juga dengan cara yang baik. Isi nasihatnya baik, cara menasihatinya juga dengan cara yang baik. Ini langkah yang pertama. Ketika kemudian langkah pertama ini tidak membuahkan hasil, tidak memberikan efek, maka langkah yang kedua adalah dengan menghajar, membiarkan istrinya, yaitu dengan cara pisah ranjang. Sehingga dengan pisah ranjang ini diharapkan sang istri yang melakukan penyimpangan, pelanggaran terhadap ajaran Islam, terhadap syariat Islam ini, maka bisa kembali memberikan efek jerah. Ketika kemudian dengan langkah yang kedua, pisah ranjang ternyata juga tidak bisa memberikan dampak, maka cara yang terakhir adalah ad-durbu. Seorang suami boleh memukul istrinya. Memukul, bukan memukuli ya, kalau memukuli itu ngamuk ya, bertubi-tubi. Ini memukul. Seorang suami boleh memukul istrinya, dengan catatan pukulan itu bukan pukulan yang membahayakan. Ya, ini catatan begitu. Jadi ketika seorang suami terpaksa harus memukul istrinya karena istrinya ini melanggar aturan agama, manakala nasihat tidak memberikan efek, yang kedua pisah ranjang tidak menimbulkan jerah, maka yang ketiga adalah dengan memukul.
Nah, pukulan ini catatannya tadi, pertama bukan pukulan yang menyakiti, pukulan yang merusak badan. Yang kedua, ya, pukulan ini tidak memukul pada area-area yang membahayakan. Ya. Jadi pukulan itu tidak membahayakan area-area yang membahayakan seperti wajah, dan tidak memukul pada bagian-bagian yang bisa menimbulkan cedera atau cacat. Ya. Yang ketiga, hendaklah pukulan itu tidak bertubi-tubi. Bertubi-tubi itu berulang kali, tidak lebih dari 100 pukulan. Ya, atau kalau bukan 100, 10 pukulan. Lebih dari 10 pukulan itu bukan memukul, tapi memukuli, ya, memukuli. Kemudian yang keempat, ya, pukulan itu dilakukan karena punya keyakinan bahwa dengan pukulan itu diharapkan ada efek jerah. Tapi jika dengan pukulan itu diperkirakan tidak memberikan efek jerah, maka pukulan itu tidak ada gunanya untuk dilakukan jika memang tidak memberikan efek jerah. Dan yang terakhir, pukulan itu harus dihentikan ketika sang istri sudah mau kembali dari penyimpangan, dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Ini yang kemarin terakhir kita bahas. Kemudian ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, ya. Yang berikutnya adalah al-khilaf baina zawjaini wa ilaji. Ketika terjadi pertengkaran, ketika terjadi perselisihan, perpecahan antara seorang suami dan istri, dan ini sangat mungkin terjadi. Kita melihat keluarga Nabi kita Muhammad SAW juga pernah mengalami keretakan dalam rumah tangga beliau. Idza tasarraba shiqaqu wal baghdha illa baitiz zawjiyati. Ketika sudah muncul benih-benih perpecahan, perselisihan, persengketaan, bahkan muncul kebencian di antara suami maupun istri dalam kehidupan rumah tangga, faqad syara Allah subhanahu irsala hakimaini li khaddi hadzal khilaf. Wah, ini ada catatan penting. Maka Allah mensyariatkan, Allah memerintahkan untuk apa? Untuk mengutus juru damai. Mengutus juru damai, ya. Kalau pertandingan dewan juri, ya. Mengutus juru damai dari kedua belah pihak, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri, lihat di hadzal khilaf, untuk memberikan putusan pada perselisihan ini. Jadi ketika muncul perselisihan, persengketaan, pertengkaran yang mengarah pada perpecahan dalam rumah tangga, maka Islam menganjurkan agar diutus juru damai dari kedua belah pihak, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri. Untuk apa? Wa ijazain nasihati ila zaujaini, tujuannya adalah juru damai itu tujuannya untuk memberikan nasihat kepada kedua belah pihak, baik, ya, kepada sang suami ataupun kepada istri. Mestinya dua, bukan satu. Kalau juru damainya satu, hanya dari pihak istri saja, terkesan apa? Nanti sang suami terkesan menjadi pesakitan, diadili. Kalau juru damai itu hanya dari pihak suami, maka nanti istri juga merasa harus diadili. Maka Islam menganjurkan itu juru damai dari kedua belah pihak.
rumah tangga A, B bertengkar, sudah rawan menuju perpecahan dalam rumah tangga, maka harus ada penengah juru damai dari kedua belah pihak. Tujuannya apa? Memberikan nasihat baik kepada suami atau kepada istri agar supaya keduanya bisa kembali menjalin keutuhan rumah tangga, supaya berdamai. Ahaduhuma yumthilu zawji wal akharu yumthilu zawjati. Satu pihak itu mewakili dari pihak suami, satu pihak yang lain mewakili dari pihak istri. Kedua belah pihak rembukan. Pasangan suami istri diambang kehancuran, maka perlu ada yang punya ide apa dari masing-masing pihak, dari keluarga suami, dari keluarga istri, dengan catatan memang juru damai, bukan juru bukan malah istilah Jawanya malah kompor, bukan juru kompor yang tukang kipas bara api, bukan itu, juru damai. Kalimat hakimah ini juru damai itu memang orang yang bisa mendamaikan, bukan yang malah membuat suasana panas. Juru damai yang memang dimungkinkan bisa memunculkan perdamaian. Istimrarus syaqaqi bainahuma ma'nahu hadamul usrah. Karena ketika perselisihan, pertengkaran itu istimrar, berlanjut. Kalimat berlanjut berarti berlangsung terus-menerus setiap hari. Ketika pertengkaran, perselisihan ini terus berlanjut setiap hari, maka akan mengarah hadamul usrah, akan mengarah pecahnya rumah tangga, berakhirnya rumah tangga, kandasnya rumah tangga. Seperti sekarang luar biasa di masing-masing daerah, kalau dilihat dari catatan sensus itu atau dari catatan statistik itu luar biasa, angka perceraian itu luar biasa. Sampai sekarang ini angka perceraian itu luar biasa. Saya punya data-data sampai tahun 2024, 2025 pertengahan. Itu angkanya fantastis di Kabupaten Temanggung. Saya tidak tega menyampaikan itu. Banyak sekali. Di semua kecamatan. Nggak usah bertanya, nek kecamatan nganu ndak wonten Pak Agus, nganu nggih wonten, sing nganu ya wonten. Ini luar biasa. Karena memang persoalan kehidupan ini begitu luar biasa. Maka ketika perpecahan itu tidak didamaikan, maka akan mengarah hancurnya rumah tangga, wa tasdiyatil atfal, dan nanti korbannya adalah anak-anak. Anak-anak akan terpisahkan. Satu anak terpisahkan dari anak yang lain. Anak terpisahkan dari ibunya. Anak terpisahkan dari ayahnya. Yang kadang-kadang di antara anak-anak itu ada anak itu yang dekat dengan ibunya, ada anak yang dekat dengan bapaknya, dan itu sesuatu yang biasa. Maka ketika rumah tangga itu kandas, rumah tangga itu hancur, kalau rumah tangga kandas, rumah tangga hancur, maka di antara korban pertamanya adalah anak. Anak akan terpisah, kakaknya terpisah dengan adiknya, nanti anak yang baru terpisah dengan ibunya, anak yang kedua terpisah dengan bapaknya, atau mungkin sebaliknya. Waqat'us shalah, dan hubungan persaudaraan itu akan terputus. Wal alaqat, bahkan hubungan perbesanan pun juga bisa terputus karena tidak
tidak ditututi ketika terjadi percencokan, kemudian keduanya pisah, akhirnya punya anak dua anak itu pun kemudian pisah. Nanti keluarga suami ketika mendapatkan sesuatu, keluarga istri pun kemudian ada kondangan kurang pekatan misalnya. Nah, itu sangat mungkin terjadi dan itulah faktanya. Ya, jadi anak terpisah, kekerabatan terpisah, hubungan silaturahmi terpisah, warubbamal arham. Ya, bahkan tadi hubungan silaturahim yang mestinya tidak pisah ikut terpisah. Gara-gara apa? Tidak ada juru damai. Kalau tidak ada juru damai, nanti pihak suami akan menyalahkan pihak istri. Pihak istri akan menyalahkan pihak suami karena tidak bertemukan. Ibu bapak banyak perkara-perkara yang kadang-kadang dalam satu kacamata terlihat iya padahal tidak. Apalagi sekarang dengan munculnya media sosial ini kan luar biasa. Ya. Maka ada yang mengatakan HP itu sebagai ada yang mengatakan HP itu laksana jimat. Ada yang mengatakan HP itu kotak ilmu. Tapi ada yang mengatakan HP itu kotak setan dan sebagainya. Tergantung makainya itu seperti apa. Ya. Ini dengan sosial media. Maka ibu bapak para jamaah rahimakumullah, Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nisa ayat yang ke-35. Ayat ini luar biasa. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Allah memberikan ragu-ragu, memberikan guidance. Allah katakan, wa in khiftum, jika kalian khawatir, syiqaqa bainihima, terjadinya perpecahan dalam sebuah rumah tangga. Kalau kamu khawatir terjadinya pertengkaran, percecokan hingga pecahnya rumah tangga, Allah katakan untuk menanggulangi supaya itu tidak terjadi perceraian dalam rumah tangga, fab'atsu hakaman min ahlihi, maka utuslah juru damai dari pihak suami. Utuslah juru damai dari pihak suami. Wa hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, maka utuslah juru damai dari pihak suami maupun juru damai dari pihak istri. Catatannya dua. Pertama, juru damai itu dari kedua belah pihak, bukan dari satu pihak. Karena kalau satu pihak itu akan terkesan tadi mengadili. Kalau hanya dari pihak suami, pihak istri merasa diadili. Kalau juru damai itu dari pihak istri, maka sang suami akan merasa diadili. Pertama, juru damai itu dua. Yang kedua, sesuai fungsinya bahwa juru damai itu upaya untuk mendamaikan, bukan untuk memanas-manasi, bukan untuk membuat heboh suasana, dikompori, bukan. Ya. Allah katakan iyurida islaha, jika juru damai itu punya upaya yang sungguh-sungguh, untuk mendamaikan keduanya. Ya, ibu bapak, kita tahu bohong, dusta itu sesuatu yang diharamkan. Tapi ada dusta yang diperbolehkan. Ada dusta yang diperbolehkan. Di antaranya adalah ketika mendamaikan dua orang yang berselisih. Ya. Sang suami mengatakan pada istrinya, atau ketika istri mengatakan pada suaminya,
istrinya mengatakan, "Awong bojoku iki elek koyo mbelek," misalnya. Nanti ada judulnya, "Ora, bojone sampingnya ganteng pol. Iki paling ganteng loh iki." Dalam hati nek perano kancane sing lanang-lanang misalnya kan. Ya, itu kan apa namanya? Kalau kita kembali dulu para saya sampaikan itu dusta kan dusta apa? Tauriah. Bukan dusta mutlak, tapi kemampuan untuk merangkai kata. Maka di antara dusta yang diperbolehkan itu dusta ketika mendamaikan dua orang yang berselisih, atau dusta seorang suami kepada istrinya dalam rangka apa? Untuk membahagiakannya. Dustanya seorang istri kepada suami untuk membahagiakannya. Suaminya sudah maca, ya harus nganggo batik, ya batik itu batik, ya batik coklat, ya, sudah bagus. Kemudian celananya hijau, nah, ini kan tidak tepung itu. Kemudian suaminya kan, piye ibune aku nek nggo ngene, wah sampeyan ki ganteng Pak, nono sing kok sampeyan kuwi misalnya. Ini kan dusta untuk membahagiakan. Bukan kemudian bapak niki kocah TK wae, abah Pak sing seragam ngono kuwi ngisor ijo. Ini kan salah satu di antara yang diperbolehkan dusta, ya. Maka di sini katakan iyurida islaha. Jika dua juru damai itu memang berupaya untuk mengislah, mendamaikan suami istri yang memang apa namanya, yang sudah ada muncul benih-benih percekcokan persengketaan itu, yuwaffiqillahu bainahuma, maka insya Allah akan memberikan taufik, akan memudahkan jalan keduanya. Maka ibu bapak, ya sekali lagi, jika ada perpecahan dalam rumah tangga, maka Allah memberikan perintah, utuslah juru damai dari kedua belah pihak. Kalimatnya juru damai, berarti memang mendamaikan, bukan ingin membantai. Pihak suami bukan ingin melabrak pihak istri. Juru damai istri bukan dalam rangka mau apa? Mau ya ngumbah pihak suami, enggak. Ini memang untuk mendamaikan. Maka Allah katakan iyurida islaha. Jika juru damai itu memang keduanya betul-betul ingin mengislah, yuwaffiqillahu bainahuma, maka Allah akan memberikan taufik, memberikan jalan keluar, solusi kemudahan bagi keduanya. Oleh karenanya, ya di sini diberi tambahan catatan wayan bagi alal hakimaini, maka sayogianya bagi dua juru damai yang diutus itu ayyubadzila juhdahuma fi amaliyatil islam. Juru damai itu memang berupaya membuat, ya berupaya piye carane supaya suami istri itu bisa islah, bisa islah. Juru damai itu tugasnya mendamaikan supaya keduanya bisa islah. Karena bagaimanapun islah berdamai itu lebih baik. Wasulhu khair, berdamai itu tetap lebih baik. Karena kalau nuruti kekurangan itu tidak ada yang tidak punya kekurangan. Ya, semuanya punya kekurangan, punya aib. Maka kalau di mahfudhah dulu di pesantren itu dikatakan begini, man talaba akhin bila aibin asya abadan bila akhin. Kalau kita ingin cari teman yang tidak ada cacatnya, maka kita akan hidup selamanya dengan tanpa punya teman. Kalau kalimat teman itu diganti dengan pasangan hidup. Kalau seseorang itu ingin mencari pasangan hidup, suami ingin mencari istri, istri ingin mencari suami yang tanpa cacat, komplit sempurna. Ya. Orang kalau istri misalnya nyari yang cakep, yang ganteng, yang kulitnya bersih, yang tinggi, yang kaya, yang sampai kemudian orang Jawa mengatakan kentutnya pun wangi, tidak akan dapat.
asya abadan bila zaujin, hidup selamanya tanpa akan memiliki pasangan. Maka ya juru damai itu berupaya untuk melakukan serangkaian upaya supaya islah itu terjadi. Wa izalatu siqaqu bainahuma, sehingga benih-benih perselisihan itu bisa dihilangkan, bisa berdamai kembali, rukun kembali, akur kembali, ya, sehingga dengan begitu juru damai itu mesti dia berupaya dengan jujur menyampaikan kebaikan dari kedua belah pihak masing-masing, bila perlu menyampaikan kesalahan dari kedua belah pihak. Wis podo salah kabeh, wis podo bener kabeh. Upayanya adalah mendamaikan. Jadi juru damai itu memang untuk mendamaikan. Bagaimana kalau misalnya dalam pandangan juru damai itu memang tidak bisa didamaikan? Jika terus berlanjut justru akan menimbulkan banyak madharat. Lalu apa yang dilakukan, apa yang terjadi? Pasangan suami istri ini boleh berpisah, melakukan perceraian atau yang namanya talak. Maka ibu bapak, bab yang selanjutnya itu adalah Kitabul Firaq bainaz zaujaini, yaitu pembahasan yang membahas tentang perceraian antara suami dan istri. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, ini bab yang baru ya, berkaitan tentang at-talaqu wa ahkamu, tentang tolak, talak kalau bahasa kita, talak atau tolak, wa ahkamahu, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan tolak tadi. Yang pertama adalah ta'rifu tolak, makna dari tolak ya, atau cerai. At-talaqul lughah, tolak itu secara bahasa artinya adalah halul wathaq, melepaskan perjanjian, wa raf'ul qaidah, ataupun melepaskan akad, ya, menghilangkan perjanjian, membatalkan perjanjian, atau melepaskan akad, ya, membatalkan perjanjian atau melepaskan akad. Itu makna dari tolak. Mustaqun minal itlaq, kalimat tolak itu terambil dari kalimat dari kata al-itlaq, wa huwal irsalu wat tarki, yang maknanya adalah melepaskan atau meninggalkan. Berarti ya, tolak itu maknanya adalah melepaskan atau meninggalkan. Wa fi istilah syar'i, adapun dalam istilah syariat, talak itu diberi definisi begini: at-talaqu khallu qaidan nikahi bilafdhi talaqi wa nahwihi. Yang dinamakan talak itu adalah membatalkan akad nikah dengan lafal perceraian, lafal talak, atau yang semaknanya. Itu secara istilah. Jadi talak itu memang membatalkan ikatan atau melepaskan akad. Akad apa? Akad pernikahan. Baik dengan kata-kata atau dengan sesuatu yang lain. Kenapa dengan kata-kata yang lain? Ada talak itu dengan kata-kata, dengan kalimat. Ya, kamu saya cerai, itu kalimat. Bisa dengan risalah, bisa dengan apa? Tulisan. Ya, karena memang tidak bisa ngomong, bisanya nulis. Ya, bisa dengan kalimat atau dengan sejenisnya. Untuk apa? Raf'u qaidin nikahi fil hali, untuk membatalkan akad nikah di waktu itu, au fil mali bilafdin mahsusin, atau di waktu yang akan datang dengan lafal-lafal yang tertentu. Nah, maka nanti ada satu pembahasan
Yang termasuk kalimat talak itu yang bagaimana? Yang tidak termasuk perkataan yang berkonsekuensi cerai itu yang seperti apa? Itu nanti ada pembahasan sendiri. Baik Ibu rahimakumullah, yang selanjutnya adalah masyru'iyatit talak. Masyru'iyatit talak, ya, ini artinya adalah dasar-dasar syariat berkaitan dengan talak ini. At-talaqu masyru'un bil kitabi was sunnati wal ijma'i wal ma'quli. Perceraian, cerai atau talak. Cerai atau talak itu memang masyru', ada syariatnya, ada dalilnya, ada dasarnya. Bil kitabi, baik di dalam Al-Quran. Wasunnati, yang kedua, ya, baik dalil-dalil dari sunnah, ya, sunnah Nabi, bukan hanya perkataan, tapi bahkan tindakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi itu juga pernah menceraikan istrinya. Nabi pernah menceraikan istrinya. Bahkan tidak hanya satu. Ada yang dicerai lalu dirujuk kembali, tetapi ada yang dicerai dan tidak dirujuk kembali. Ini dalil dari sunnah. Nabi ya mengucapkannya, Nabi melaksanakannya. Wal ijma', yang ketiga, kebolehan atau adanya dalil tentang tolak ini adalah ijma', kesepakatan di kalangan para ulama. Tidak ada satu ulama pun ya yang mengharamkan adanya talak ketika kondisi memang harus dilaksanakan talak. Wal ma'quli, dan juga adanya perceraian ini, kebolehan talak ini bukan hanya berdasarkan Al-Quran, bukan hanya berdasarkan hadis, bukan hanya ijma', tetapi makul, sesuatu yang rasional, sesuatu yang masuk akal. Ada satu kondisi yang memang secara logika, secara rasional sebaiknya cerai. Karena ketika diteruskan akan memunculkan madarat. Jadi ada kondisi seperti itu. Artinya apa? Secara logika masuk akal. Ketika memang tolak itu perceraian harus dilakukan, maka akal bisa menerima, oh ini memang baiknya adalah dicerai atau perceraian. Karena ketika dilanjutkan justru akan terjadi kemungkaran, kezaliman, kerusakan dan lain sebagainya. Faminal kitabi, pertama dalil dari Al-Quran adalah pertama misalnya di surat Al-Baqarah ayat 229. Allah Ta'ala mengatakan at-talaqu marratani. Tolak itu, perceraian itu marratani, hanya boleh 2 kali. Artinya ketika sudah 2 kali itu, ya, ketika sudah 2 kali, kata Allah fa imsakum bima'ruf, setelah cerai terjadi sampai 2 kali, maka kamu bisa menahan istri-istri kalian dengan cara yang baik, au tasrihun bi ihsan, atau jika dicerai maka lepaskanlah dengan cara yang baik, ya, sampai talak 2. Tapi kalau sudah talak 3 maka tidak boleh untuk dinikahi lagi atau rujuk kembali, kecuali istri itu sudah dinikahi oleh orang lain secara sukarela dan bukan atas pesan sponsor. A menikahi B, ya, kemudian sudah dicerai 3 kali. Setelah cerai 3 kali, sang suami merasa menyesal, tapi tahu hukum, wah ini sudah saya cerai 3 kali, saya rujuk kembali tidak bisa, padahal saya tidak bisa hidup tanpa dia misalnya. Lalu nyuruh orang, itu istri saya sudah saya cerai 3 kali, sana kamu nikahi, tak biayani, tak ragati, tapi nanti 2 bulan saja, rasa ngopo-ngopo sampean, barikuin jadi
pegat, soalnya aku rujuk lagi. Ya, ini tidak boleh. Pernikahan seperti ini tidak dihukumi sebagai akad nikah yang sah. Ya, karena itu pesan sponsor. Ya. Maka kalau sudah nikah 3 kali, suami tidak boleh rujuk kecuali istri itu sudah dinikahi secara normal oleh laki-laki lain, lalu laki-laki yang menikah itu menceraikan, baru suami yang pertama yang telah menceraikan 3 kali ini baru bisa kembali rujuk kepadanya. Fa'ilah falah, kalau tidak bisa. Maka Allah katakan at-talaqu marratani, talak itu 2 kali talak. Setelah itu fa imsakum bima'ruf, maka kamu bisa menahannya dengan cara yang baik, au tasrihun bi ihsan, atau kamu bisa melepaskannya dengan cara yang baik. Tasrihun, melepaskan. Ya, kan ada jamaah yang namanya tasrihun. Ya, tasrih itu wong sing ujul, ya, lepas. Tasrihun bi ihsan, kamu bisa melepaskannya dengan cara yang baik. Ini dalil yang pertama. Baik, Ibu Bapak, kita jeda dulu. Ada yang mau mengatakan
Baik Ibu Bapak, kita lanjutkan. Itu dalil yang pertama. Artinya bahwa tolak atau cerai itu memang ada dalilnya, baik di dalam Al-Quran, hadis, ijma' maupun secara logika, akal penalaran manusia. Dalil dari Al-Quran pertama tadi kita bacakan surat Al-Baqarah ayat 229. Kemudian yang kedua adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah juga ayat 236 sampai 237. Allah katakan la junaha alaikum, tidak ada dosa di antara kalian, in talaqtumun nisaa, ketika kalian menceraikan istri kalian, malam tamassuhunna, selama engkau belum menyentuh mereka. Tidak ada dosa bagi kalian ketika kalian menceraikan istri kalian dalam keadaan engkau belum menyentuh mereka. Au tafridu lahunna faridah, atau belum menentukan mas kawin mahar bagi mereka. Ya. Artinya apa? Perceraian dalam kondisi seperti itu dibolehkan. Allah katakan tidak ada dosa. Wa matti'uhunna, dan hendaklah kalian memberikan mut'ah. Mut'ah itu kalau bahasa kita berbunga. Ini kalau oleh para ulama difahami dengan apa? Memberikan nafkah bagi wanita yang telah dicerai selama masih dalam masa iddah. Jadi mut'ah itu nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri yang telah diceraikan selama masih dalam masa iddah. Itu namanya mut'ah. Ya, bahasa Indonesianya seneng-seneng, bahasa Jawanya bebunga, ngekei bebunga. Tapi sekali lagi itu syariat yang sekarang hampir tidak ada yang melaksanakan. Kalau sudah dicerai itu sudah selesai urusan. Padahal ketika sudah dicerai itu ketika masa iddah, itu seorang suami masih punya kewajiban untuk memberikan nafkah selama masa iddah. Ayatnya ini Allah mengatakan wa matti'uhunna, hendaklah kalian memberikan mut'ah kepada mereka. Allah katakan alal musi'i qadaruhu, bagi seorang suami yang baru saja menceraikan istrinya, ia dalam keadaan lapang dalam urusan rezekinya, maka mut'ah yang diberikan sesuai dengan kelapangannya. Orang yang kaya yang memberikan mut'ah sesuai dengan keluasannya. Wa 'alal muqtiri qadaruhu, dan bagi seseorang yang berkesempitan dalam urusan rezeki, maka mut'ah yang diberikan sesuai dengan kondisi kesempitannya. Tidak ada batasan nominal harus berapa, sesuai dengan kondisi masing-masing. Ya, mantan suami yang memang dia berkecukupan, maka mut'ahnya yang mencukupi. Jika sang suami dalam keadaan berkekurangan, maka mut'ah yang diberikan sesuai dengan kondisinya juga. Ya. Allah katakan haqqan 'alal muhsinin mata'an bil ma'ruf, yaitu dengan pemberian yang patut. Mut'ah berapa ukurannya? Tidak ada ukuran. Al-Quran mengisyaratkan dengan kalimat mata'an bil ma'ruf, pemberian yang sesuai dengan kepatutan atau kepantasan. Jadi nafkah suami yang diberikan kepada istri yang telah diceraikan dalam masa iddah, berapa batasannya? Sesuai dengan kadar kepatutan. Suami yang berkelapangan dalam urusan rezeki, maka hendaklah yang memberikan sesuai dengan kelapangannya.
Ketika sang suami dalam keadaan berkesempitan, memberikan sesuai dengan kondisinya juga. Mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin, dan itu memang sesuatu kewajiban bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, bagi orang-orang yang baik. Ini kata Allah berkaitan tentang kebolehan mentolak, menceraikan istrinya. Tetapi ketika kemudian menceraikan istrinya, dalam masa iddah seorang suami masih berkewajiban memberikan nafkah. Istilah yang dipakai Al-Quran adalah mut'ah, pemberian hubungan bahasa Jawanya. Ukurannya berapa? Sesuai dengan kepatutan. Yang kaya dan yang miskin berbeda. Dan ini menjadi kewajiban bagi orang-orang yang baik. Kemudian kata Allah, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamussuhunna, ketika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian menyentuhnya, baru akad nikah. Orang Jawa mengatakan bergodong barwo, Jadi akad nikah hari itu, besok suami istri sudah tidak mau lagi. Karena kasusnya apa? Sama-sama dijodohkan, sama-sama tidak suka. Bergodong barwo. Kemudian dikatakan oleh Allah tadi, ketika kalian menceraikan istri kalian sebelum kalian menyentuh mereka, waqad faradtum lahunna faridah, sementara engkau telah menentukan mahar bagi mereka, fanisfu ma faradtum, maka ketika mahar itu belum diberikan secara tunai, tetapi bergodong barwong, suami belum menyentuh istrinya, maka mahar yang diberikan adalah setengahnya. Si A menikahi si B, nikah hari Ahad, hari Seninnya sudah cerai, sebelum saling bersentuhan. Maka ketika mahar itu belum diberikan sepenuhnya, maka sang suami cukup memberikan separuh bagi istrinya. Kalau mahar itu sudah diberikan, maka pihak istri mengembalikan separuh dari mahar yang telah diterima. Ini kata Allah Ta'ala, fanisfu ma faradtum, maka sebagian dari apa yang telah engkau janjikan kepada mereka. Ini ada lanjutannya. Kecuali jika suami memaafkan. Kalimat memaafkan apa? Suami tidak mau menarik kembali separuh mahar yang diberikannya. Kecuali jika istri memang mengatakan, wis pokoknya dewe pisan, aku heran jaluk balen separuh. Kalau itu dikatakan istri suaminya, maka istri tidak perlu mengembalikan. Atau yang memberi maaf itu adalah pihak keluarga istrinya. Ya wis gandeng iki bar godhong bar wong, ya wis bayar tukon tak balik iki utuh gedang sak tundun ya burung tak kotel tak balik iki. Ketan sak sak kotak itu apa namanya? Wajib sak tumpel yo tak balik iki utuh misalnya. Kecuali tadi. Jadi begini, kalau seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, kemudian belum saling bersentuhan, ternyata terjadi perceraian, maka mahar yang telah diberikan kepada istrinya, sang suami boleh menarik kembali separuhnya, atau sang istri mengembalikan separuhnya, kecuali jika kedua belah pihak itu memaafkan. Kalimat memaafkan, sang suami mengatakan, ya sudah, wis beribu dipek, kula ora njaluk bali. Atau dari pihak keluarga istri yang mengatakan, pun ampun kuat Gusti kita balik ke sedaya komplit wis kaya bungkusan kaya wingi, terkecuali. Artinya separuh itu menjadi hak suaminya. Ini ayat ini juga berbicara tentang
kebolehannya melakukan perceraian. Yang ketiga, firman Allah Ta'ala di surat At-Tolak ayat yang ke-1 ayat pertama. Allah katakan, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna wa ahsul iddatah. Kata Allah Ta'ala ya di surat At-Tolak ayat pertama ini, Allah katakan, wahai Nabi, idza talaqtumun nisaa, jika engkau menceraikan istri engkau, fatalliquhunna, maka ceraikanlah istrimu, liiddatihinna, dalam keadaan sedang menghadapi iddahnya secara normal. Menghadapi iddahnya secara normal. Artinya apa saat normal ini? Pertama, ya, tidak dibenarkan seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan hamil. Tidak boleh seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan hamil. Dalam kondisi seperti itu, dia menghadapi iddahnya dengan iddah yang tidak normal, berat. Kenapa? Karena nanti ya iddahnya itu sampai istrinya melahirkan. Atau kemudian yang kedua, seorang suami hendak menceraikan istrinya, ya, dia merencanakan besok diceraikan, tapi sebelum dicerai malam harinya dia mengumpulinya. Ini juga tidak dibenarkan karena iddahnya nanti tidak normal. Kata Allah begitu, wahai Nabi, jika kamu hendak menceraikan istri kamu, ceraikanlah dia liiddatihinna, dalam keadaan menghadapi iddahnya secara normal. Iddah itu masa tunggu. Wa ahsul iddata, dan hitunglah iddah-iddahnya. Artinya iddah itu dihitung, ya, hitungannya ya, di ayat yang lain dikatakan ketika wanita diceraikan oleh seorang suami dalam keadaan suci istibra, maka iddahnya adalah 3 kali suci. Salah tata kuruk, 3 kuruk. 3 kuruk itu diantara para ulama memahaminya berbeda. Ada yang memahami 3 kuruk itu adalah 3 kali haid. Tapi ada yang memahami 3 kuruk itu adalah 3 kali suci dari haid. Itu khilaf di kalangan para ulama. Selama itu seorang wanita yang telah diceraikan istrinya tidak boleh menerima pinangan lamaran dari laki-laki lain. Karena di masa iddah itu masih masa milik suaminya. Jadi masa iddah itu masih menjadi hak suaminya. Maka di 3 masa iddah itu tidak boleh menerima lamaran, tidak boleh menerima pinangan. Ya, meskipun ya, terjadi juga ya, baru dicerai setengah bulan sudah daftar nikah. Itu ada ya di Temanggung pernah terjadi. Ya, timbul di Pak Agus pokoknya ya, pernah terjadi. Saya menghadapi sendiri itu sama teman saya itu darori sampeyan ki urung mangsane kok wis daftar ngenteni nek rampung tapi pun ki selak kepengin itu seorang wanita jawabannya gitu itu ada ya. Jadi masa iddah itu masih menjadi milik suaminya. Wa asul iddah, maka hitunglah iddahnya. Kemudian yang keempat, ini juga firman Allah Ta'ala ya, di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-49. Al-Ahzab ayat 49, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'taduna. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman,
jika kamu menikahi mukminah, menikahi wanita-wanita mukmin, tsumma talaqtumuhunna, lalu kamu menceraikan mereka, min qabli an tamassuhunna, dalam kondisi engkau belum menyentuhnya, fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadunaha, maka kamu tidak memiliki iddahnya. Nah, ini di bab sendiri juga. Kalau seorang laki-laki menikahi seorang perempuan tadi bergodong berwong. Kalau di surah Ahzab ini, maka laki-laki tadi tidak memiliki masa iddah, tidak memiliki tempo waktu yang menjadi haknya ketika ia menceraikan seorang wanita yang dinikahinya dalam keadaan belum menyentuhnya. Fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadunaha, kamu tidak memiliki masa iddah yang bisa kamu hitung atasnya. Ini berkaitan seorang laki-laki menikahi perempuan lalu diceraikan dalam keadaan belum menyentuhnya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, firman Allah Ta'ala, ini juga dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 231. Allah Ta'ala mengatakan, wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'rufin. Kata Allah, jika kalian menceraikan, mentolak wanita atau istri kalian, fabalaghna ajalahunna, maka ketika sampai pada batas masa iddahnya, seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan normal, dalam keadaan suci, berarti 3 kali quru', 3 kali haid atau 3 kali suci. Maka ketika sudah ada di batas, ya, batas akhir masa iddah itu, Allah katakan fa'amsikuhunna bima'rufin, kamu bisa menahannya dengan cara yang baik. Artinya apa? Rujuk kembali. Kamu bisa rujuk kembali. Au sarrihuhunna bima'rufin, atau kamu bisa melepaskannya dengan cara yang baik pula. Maka syariat Islam itu sebenarnya, ya, kalau ada terjadi perceraian itu cerai juga dengan cara yang baik. Nah, di dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang apa? Tentang kebolehan melakukan praktek tadi, melakukan perceraian. Kata Allah, jika sudah sampai pada masa iddah wanita yang kalian ceraikan itu sudah habis, sudah di batas maksimalnya, Allah katakan, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik atau lepaskan mereka dengan cara yang baik pula. Maka dalam masa iddah itu masing-masing menjadi masa kekuasaan mantan laki-laki yang menceraikannya. Maka di masa iddah itu seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya tidak bisa, tidak boleh menerima pinangan lamaran dari laki-laki lain, karena di masa-masa itu masih di bawah kekuasaan suaminya. Ibu bapak rahimakumullah, itu dalil-dalil dari Al-Quran berkaitan bahwa cerai itu memang ada dalil di dalam Al-Quran. Ayat-ayatnya adalah seperti tadi yang kita sampaikan. Adapun dalil-dalil dari hadis dan hukum yang melingkupinya, karena pernikahan itu bisa jadi menjadi boleh, bisa jadi menjadi haram, bisa jadi menjadi makruh, dan bisa jadi menjadi keharusan. Nah, insya Allah berkaitan tentang pembagian itu, ya, latar belakang yang menjadikan hukum itu menjadi berubah, bisa insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, sampai di sini yang bisa kita bahas pada malam hari ini.
Semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Cekap? Ya. Baik, kita anggap cukup karena masih ada pembahasan dalil dari sunnah, ijma maupun logika akal pikir manusia secara rasional. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.